Shalom, selamat pagi saudara sekalian, sahabat LCD Ministry. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Saya percaya kita semua bangun dengan keadaan yang baik. Puji Tuhan. Sebelum kita melakukan segala kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena kami boleh mengalami pertolongan Tuhan di sepanjang malam. Tuhan jaga, lindungi dan berkati kami sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Saat sebelum kami melanjutkan segala kegiatan kami datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan dan sukacita melewati sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Galatia 6 ayatnya yang ke-9 yang berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perbuatan baik adalah aplikasi dari kasih. Kekristenan itu identik dengan kasih. Tetapi mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi kita merupakan sesuatu hal yang tidak mudah kita lakukan. Sebab mengasihi itu harus diwujudkan dengan perbuatan kita, bukan hanya dengan perkataan. Perwujudan nyata dari orang-orang yang memiliki kasih adalah melalui setiap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Firman Tuhan berkata, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Matius 7 ayatnya yang ke-17. Karena kita telah diselamatkan dan kita mengalami kasih dari Tuhan, maka wajib kita untuk berbuat baik. Perbuatan baik bukanlah syarat untuk mendapatkan keselamatan, melainkan buah dari keselamatan. Ada satu saat kita mau berbuat baik, tapi sudah tidak bisa. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan sampai dengan hari ini, Tuhan masih kasih kita kesehatan, Tuhan masih kasih kita berkat, Tuhan masih kasih kita kekuatan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita mengambil kesempatan itu untuk banyak-banyak berbuat baik. Berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Orang Kristen harus berbuat baik. Sayangnya ketika kita melihat keadaan di sekeliling kita, ada begitu banyak orang Kristen yang tidak bisa berbuat baik. Bahkan ada banyak orang Kristen yang berada di dalam penjara. Banyak orang Kristen yang menjadi penjahat. Untuk hal ini kita patut bersedih, karena orang Kristen yang demikian, bahkan orang Kristen yang menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaranya sendiri. Orang Kristen harus berbuat baik. Itu kata firman Tuhan. Orang Kristen bukan berbuat baik supaya dia masuk surga, bukan. Orang Kristen bukan berbuat baik supaya dia selamat. Ketika agama-agama lain mengajarkan berbuat baik supaya masuk surga, supaya selamat, tetapi orang Kristen tidak memiliki pemahaman seperti itu. Ada satu agama yang mengajarkan bahwa berbuat baik adalah satu komponen terpenting agar bisa masuk surga. Kenapa? Karena nanti sewaktu akhir zaman, perbuatan baik akan ditimbang. Nah, kalau perbuatan baiknya lebih banyak, maka katanya akan masuk surga. Sebaliknya, kalau perbuatan baiknya lebih sedikit, maka pasti masuk neraka. Jadi perbuatan itu
atau perbuatan baik itu menjadi komponen yang sangat penting bagi ajaran itu agar supaya mereka bisa masuk surga. Sahabat LCD Ministry, coba kita pikir-pikir, kalau misalnya perbuatan baik dan perbuatan tidak baik kita itu seimbang, beratnya sama, lalu kita mau masuk kemana? Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah pandangan agama lain. Agama lain mengajarkan berbuat baik agar bisa masuk surga. Tetapi kekristenan mengajarkan bahwa untuk masuk surga bukan karena perbuatan baik kita. Kekristenan mengajarkan kepada kita bukan karena amal ibadah kita bisa masuk surga. Kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik, tapi benar-benar murni karena anugerah Tuhan. Keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Saudara dan saya dibenarkan, diselamatkan murni karena anugerah Allah. Kita bukan diselamatkan karena amal ibadah kita. Kita bukan diselamatkan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih Allah bagi kita. Firman Tuhan katakan, kalau kamu mau selamat dengan perbuatan baikmu, kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Seluruh perintah Allah harus kita lakukan. Kurang satu aja, hukumnya adalah neraka. Misalnya, saudara orang baik, bahkan mungkin super baik, sangat baik, nggak pernah bohong, nggak pernah menipu, murah hati, rajin ke gereja, rajin kasih perpuluhan. Cuma satu aja yang kurang, saudara tidak menguduskan hari Sabat. Itu hukumnya neraka. Nah, kalau saudara lakukan hukum Tuhan hanya 99% dan tidak melakukan yang 1%, hukumannya sama, neraka. Saya mau tanya, ada nggak dari sekian miliar manusia yang ada di muka bumi ini yang bisa melakukan perintah tersebut? Tidak ada, kecuali Yesus. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2 ayat 10 jelas mengatakan. Saudara yang kekasih sahabat LCD Ministry, saya percaya kalau karena perbuatan saja kita semua pasti masuk neraka. Tetapi puji Tuhan, saudara dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah Tuhan. Agama mengajarkan berbuat baik supaya selamat, tetapi kekristenan sebaliknya. Kita diselamatkan karena iman. Setelah diselamatkan karena iman, kemudian kita pun merefleksikannya dengan berbuat baik. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Jadi saudara yang kekasih sahabat LCD Ministry, jangan berpikir berbuat baik supaya diselamatkan, tetapi berimanlah supaya saudara diselamatkan. Karena ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan Roh Kudus bagi kita di dalam kehidupan kita. Dan jika Roh Kudus itu diam dalam kehidupan kita, maka Dia akan mengerjakan hal-hal yang kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menghasilkan buah-buah yang baik, yaitu perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi kenapa sih orang Kristen harus berbuat baik? Orang Kristen berbuat baik sebagai bukti iman percaya kepada Tuhan. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, kita diselamatkan karena iman, tapi kita juga harus tahu bahwa iman adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Iman itu sifatnya abstrak, tidak terlihat. Tapi iman itu bisa terlihat lewat perbuatan kita sehari-hari. Berarti ketika kita berbuat baik,
bukan untuk diselamatkan. Kita diselamatkan karena kita memiliki iman kepada Tuhan. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Orang yang berdosa setelah beriman kepada Tuhan Yesus, dia bertobat, otomatis dia diselamatkan, lalu dia berbuat baik. Apa yang membuat dia diselamatkan? Berbuat baiknya atau bertobatnya? Tentu bertobatnya. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, kalau ada orang yang bilang saya sudah selamat, tetapi perbuatannya masih amburadul, masih suka tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini, itu namanya omong kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau ada yang berkata, saya pasti selamat, saya pasti masuk surga, tapi dia sering mabuk-mabuk, dia tidak pernah ke gereja, itu juga adalah iman yang kosong. Karena iman tanpa perbuatan, tanpa pergerakan adalah mati. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, perbuatan baik adalah bukti yang kuat bahwa saya dan saudara memiliki iman kepada Tuhan. Bukti bahwa saya dan saudara adalah orang-orang Kristen. Saudara yang kekasih, sahabat El Shaddai Ministry, jangan ngaku orang Kristen kalau belum bisa berbuat baik. Ini alasan pertama sebagai bukti kita percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti kita adalah anak-anak Tuhan yang akan mewarisi janji-janji Allah. Jadi kita memiliki alasan yang kuat untuk bisa mewarisi janji-janji Allah, yaitu dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Sekali lagi, kita diselamatkan karena kita mengalami kasih Tuhan, maka kita harus wajib melakukan perintah Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik bukanlah syarat untuk mendapatkan keselamatan. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan itu sendiri. Saudara yang kekasih, sahabat El Shaddai Ministry, hakikat berbuat baik bukan semata-mata pada perbuatan baik itu sendiri, tetapi kepada sikap hati kita di balik perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan baik yang dilakukan dengan sikap hati yang benar akan membawa dampak positif dan akan menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang. Banyak orang dunia ini tidak lagi paham tentang kekristenan, bukan karena ajaran dan doktrinnya, tetapi pada sikap atau perilaku hidup dari orang-orang Kristen itu sendiri, yang seringkali tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Orang Kristen saat ini egois, tidak punya kepedulian lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Sahabat El Shaddai Ministry, berapa lama kita harus menunjukkan perbuatan baik? Perintah untuk berbuat baik itu bersifat permanen, terus menerus untuk selama-lamanya, bukan hanya sekali atau musiman. Mari jangan jemu-jemu menunjukkan perbuatan baik kita kepada suatu tindakan yang kita harus lakukan secara kontinu atau terus-menerus. Kepada siapa kita harus berbuat baik? Tentu kepada semua orang dalam segala situasi. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita sudah dikenal di luar bahwa kita orang baik, tetapi kita tidak mau memberkati, tidak mau berbuat baik, tidak mau menolong kawan-kawan kita seiman. Itu sama saja bohong. Sahabat El Shaddai Ministry, mengapa kita harus berbuat baik kepada kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita seiman? Karena mereka adalah keluarga kita dalam kerajaan Allah. Karena mereka adalah sesama anggota tubuh Kristus. Jadi jangan pernah menunda-nunda waktu dan jangan menjadi kendor untuk berbuat baik. Sebab pada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur selama ini. Seperti seorang petani yang telah menabur benih, ia tidak akan berhenti bekerja, tetapi ia terus mengupayakan agar benih yang ditabur tersebut terus bertumbuh dengan baik hingga waktunya atau hingga musim menuai tiba. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Yakobus 4 ayatnya yang ke-17.
Jangan bosan berbuat baik, saudaraku. Teruslah berbuat baik selama kita masih diberikan kesempatan, agar hidup kita di muka bumi ini senantiasa diberkati. Di masa pandemi ini ada begitu banyak kebaikan yang bisa kita aplikasikan bagi orang-orang di sekitar kita, teristimewa bagi anak-anak Tuhan. Karena ada banyak orang-orang percaya yang sangat membutuhkan uluran tangan kita saat-saat ini. Mungkin ada keluarga kita, mungkin ada saudara-saudara kita, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang membutuhkan kebaikan dari kita. Mari demonstrasikan iman kita, karena apa yang kita tabur hari ini suatu saat akan kita tuai. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Tuhan Yesus nantiasa memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk terus berbuat baik. Kami berbuat baik bukan karena kami ingin diselamatkan, tetapi karena kami sudah diselamatkan, maka bukti iman kami refleksikan dengan perbuatan baik kami. Bapa, tolong kami agar kami boleh melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terkadang Tuhan, kami tidak mampu mengaplikasikan kasih-Mu, kami tidak mampu mengaplikasikan perbuatan baik kami Tuhan. Namun hari ini ketika kami ditegur melalui kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kami untuk melakukan setiap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, teruslah menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Demikianlah renungan pagi kita pada hari ini. Jaga kesehatan, tetap ikuti anjuran pemerintah, prokes, dan biarlah kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai setiap langkah kita. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Jadilah berkat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sepanjang hari ini. Haleluya, shalom.